Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih membahas tema 4 kelas 2, subtema 4, pembelajaran 3. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Buka buku tema 4 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 3 halaman 171. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Dayu bertanya kepada ibunya, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu?" "Betul, Nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan," jawab ibu. Lanjut halaman 172. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Penumpukan sampah dan barang bekas yang terjadi di pasar serta dampak yang akan terjadi akibat penumpukan sampah. Nomor 2. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan dan membuang sampah secara sembarangan. Nomor 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Menegur dan menasihatinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Membersihkan dan membuang sampah tersebut di tempat yang telah disediakan. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Sampah akan menumpuk, pasar menjadi kotor dan bau. Lanjut halaman 173. Ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. 1 mendatar, yaitu ternoda dan kotor. 2 menurun, berasa sangat geli pada kulit. 3 menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nomor 1 mendatar, ternoda, dan kotor. Jawabannya yaitu tercemar. 2 menurun, berasa sangat geli pada kulit, yaitu gatal. 3 menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya, yaitu sakit. Buka halaman 174. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Judulnya yaitu Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit karena kurangnya kesadaran pengguna akan menjaga kebersihan. Seharusnya lingkungan pasar dijaga supaya
pengguna pasar dapat hidup bersih dan sehat. Lanjut halaman 175. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Setelah kalian amati, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Sebuah pasar yang kotor dan dipenuhi sampah yang berserakan. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Judulnya yaitu pasar yang tidak bersih. Pasar adalah salah satu tempat umum yang digunakan untuk melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli. Berbagai macam kebutuhan dijual di pasar, seperti sayur mayur, ikan daging, pakaian, perabotan, dan lain-lain. Seringnya pasar memiliki pemandangan yang kumuh, kotor, becek, dan berbau, terutama pada bagian penjualan kebutuhan pangan. Sampah-sampah dibuang begitu saja dan dibiarkan berserakan. Kantong plastik juga dibuang ke dalam saluran air. Air pun tergenang tidak mengalir. Air yang bercampur sampah menimbulkan bau busuk. Lanjut halaman 176. Ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjajar di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, kantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, ini adalah gambar manik-maniknya. Sangat bagus ya. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Lanjut halaman 177. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik. Bacalah petunjuk berikut terlebih dahulu. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan: gunting, benang atau nilon, senar. Yang ketiga, manik-manik. Yang keempat yaitu jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuat: siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Lanjut halaman 178. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Sudah bisakah kamu membuat gelang atau kalung dari manik-manik? Tentu bisa ya. Bagaimana perasaanmu dengan hiasan yang telah kamu hasilkan? Senang dan puas. Ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Nah, ini adalah gambar tempat tisu. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Lanjut halaman 179. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Tentu masih ingat ya. Ayo berlatih. Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Yang nomor 4 ini masuk ke dalam banyak rusuknya itu 12, banyak sisi 6, dan banyak titik sudutnya 8. Jadi kita tarik garis seperti ini ya. Untuk nomor 1 dan 3, kubus dan balok ini masuk kotak di sebelah kiri. Sedangkan untuk nomor 2 dan 6
ini masuk ke kotak sebelah kanan. Jadi ditarik garis seperti ini ya. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa membuat kerajinan dari manik-manik dalam bentuk yang lain sehingga dapat menghasilkan keterampilan yang lebih bervariasi. Nah, kiranya cukup sekian dulu pembahasan materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.